Beberapa puluh tahun yang lalu. Mirah di rumah nggak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Iya gas, kenapa? Jawabku. Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. Ke kebun karet yuk, ajak Bagas. Ayo ayo, jawabku dengan semangat. Bu, aku main ke kebun karet dulu ya, pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah, itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang, dan itu saja sangat jauh dari kampung ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai kebun karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mirah, hati-hati jangan sampai terjatuh, ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Iya Kang, jawabku sambil meneruskan permainan. Aduh, suara Bagas memecah konsentrasiku. Mirah, tolong. Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa, langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih Gas, pakai jatuh segala, kemalaman kan? Keluhku. Maaf Mirah, gak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok walaupun gelap, jawabnya. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali pulang ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin, serem nih, teriakku pada Bagas. Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Gak jauh dari situ nanti ada rumah singgah. Pasti di sana ramai, cerita Bagas. Aku menurut saja, semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan. Semak-semak tinggi mulai mengganggu kami jalan. Namun perkataan Bagas benar, ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu Petromax menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu. Punten, teriak Bagas. Namun hanya ada suara angin malam yang berhembus yang terdengar. Punten, aku ikut berteriak. Namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api Petromax di teras mendadak menghilang, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Ini ada yang tidak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Mirah, itu apa? Ucap Bagas dengan suara yang gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah, tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak aku menangis jadi-jadinya. Tidak hanya satu, tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tak lagi berani menoleh. Yang kuingat, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh lagi, hanya tengkorak dan sedikit daging yang tersisa di kulit wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. Lari Gas, lari, teriakku sambil menangis. Kemana? Mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini, jawabnya.
Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan, aku mendorong pintu rumah dan ternyata tidak terkunci. Kami segera berlari masuk, menutup dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. Gimana ini, Mir? Aku takut, ucap Bagas. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu mendekat ke dalam rumah. Gak ada yang ngedeket, Gas. Semoga di sini aman, ucapku. Hampir 1 jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang hampir reda. Tiba-tiba, seperti ada suara pintu yang sedang dipukul dengan keras. Sontak kami kaget dan lari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos masuk ke rumah ini bukanlah salah satu dari mayat hidup yang tadi kita lihat. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang tadi kulihat dari luar. Tadi ada nyala lampu, Gas. Coba cari, perintahku ke Bagas. Di sana, Mir, teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan nyala lampu redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seseorang di sana. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakang. Bagas tidak mengikutiku. Ah, Mira, teriak Bagas. Bagas terjatuh, sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya, namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Lari, Mira, teriak Bagas. Tapi jawabku ragu. Lari, cari pertolongan, teriak Bagas yang terdengar menahan tangisannya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari masuk ke ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 buah lilin. Aku mendekat. Namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak. Ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satu pun bagian tubuhku yang dapat digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. Hapunten, ieu mangrupikeun pangorbanan anu kuring janji. Tetesan air yang jatuh di wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Terdengar suara raungan mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya, berharap ia menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong, ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis jadi-jadinya. Suara makhluk itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar, tangannya menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh manusia yang berserakan di sini. Tolong, Bagas, Ibu, teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi? Pikirku. Wajah dengan penuh darah, dengan bola mata yang menggantung berhenti tepat di depan wajahku. Makhluk itu mengayunkan tangan besarnya. Dan aku tahu itu bermaksud mencabik-cabik tubuhku. Sebelum hal itu sempat terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu untuk menutupi tubuhku. Hei, aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari.
ucap makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang ku bisa hanya berlari, berlari dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu. Namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting yang tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama, tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun aku terus berlari, hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Benar, makhluk itu tidak lagi mengejarku. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat. Bahkan, hanya untuk kebayangan pohon ini. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, dan mencabik-cabik potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama, sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan, sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini. Namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat? Dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri tanpa kepala? Hai, aku Mira. Ini Desa Sukmaraya, sebuah perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini, karena di dekatnya aku merasa nyaman, seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini. Sebuah sekolah dan asrama dibangun di tempat ini. Jadi, aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sekitarku. Tapi, hanya beberapa saja yang bertemu denganku, dan tidak banyak yang bisa berlama-lama bermain. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Kesepian? Enggak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuran. Tapi sekarang dia sudah lebih berumur dan terlihat cukup berkarisma dengan rambut yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin sahabat terbaikku. Namanya Bagas Kuswara.